Baik, kita lanjutkan setelah tentang kebahagiaan. Sekarang kita bahas yang sebaliknya, tentang kesia-siaan. Ini membahas tadi ya, ketika kita mengabaikan hidup, tidak serius dalam hidup. Seperti apa sih hidup yang sia-sia itu? Nah, kita lihat beberapa rumusnya Seneca. Yang pertama, kata Seneca, orang-orang begitu hemat dalam menjaga harta pribadi mereka. Namun, dalam hal menggunakan waktu, mereka sangat boros. Nah, ini berarti tentang pemanfaatan waktu. Hidup yang sia-sia itu berarti waktu berlalu dan kita tidak menghasilkan apa-apa, tidak membuahkan apa-apa, tidak melakukan kemanfaatan baik untuk diri kita, apalagi untuk sesama. Kata Seneca, orang itu biasanya kalau menjaga miliknya itu sangat hemat. Kayak kita punya uang, kita punya harta benda, itu kan kita jaga benar-benar. Kalau tidak ada perlunya ya tidak kita belanjakan. Tapi dalam hal menggunakan waktu, kita itu boros. Kita tidak hemat. Tidak hemat maksudnya tidak eman-eman. Kita hidup 24 jam 7 hari dalam seminggu, 30 hari dalam 1 bulan, 12 bulan dalam 1 tahun. Ini kita tidak pernah menghitung kemanfaatan apa yang bisa aku berikan. Aku gunakan untuk apa detik demi detik waktu yang berlalu ini. Jadi kita itu boros waktu. Ini boleh jadi pedoman pelajaran pada teman-teman mahasiswa yang tidak lulus-lulus. Mungkin teman-teman jomblo yang tidak nikah-nikah. Mungkin teman-teman muda yang lama asik nganggur. Mungkin juga pada siapa saja yang waktunya banyak terbuang sia-sia, tidak produktif. Ini Seneca mengingatkan kita, ngapain saja kita dengan waktu yang kita miliki, sehingga target-target besar hidup, baik jangka pendek, jangka menengah maupun jangka panjang, kok tidak selesai-selesai. Waktu kita hamburkan tidak secara bermanfaat. Beda dengan harta tadi. Orang itu kan biasanya kalau punya uang, punya harta itu kan begitu hemat, begitu perhitungan. Setiap keping uang yang keluar itu kita menginginkan timbal balik yang setara dengan yang keluar itu. Tapi kalau dalam hal waktu, kita tidak pernah menghitung sampai ke sana. Pokoknya waktu lewat, ya lewat saja. Sampai kita kaget-kaget sendiri. Wah, sudah hampir 2 tahun ini pandemi. Wah, ternyata sudah ganti bulannya. Wah, ternyata sekarang sudah 2021, tidak terasa ya. Seperti kemarin saja baru apa. Kita kan sering menggunakan kalimat-kalimat ini. Ini mungkin indikasi betapa kita tidak hemat dalam menggunakan waktu. Kita terlena, ditelan oleh waktu. Ya biasanya aktivitas-aktivitas kita banyak tersita untuk hal-hal yang tidak produktif. Hal-hal yang tidak manfaat, tidak maslahat. Sehingga kita kaget dengan berlalunya waktu. Jadi ini ciri kesia-siaan yang pertama. Waktu berlalu dan kita tidak melakukan apapun yang memberi kemanfaatan, baik untuk diri kita, apalagi untuk sesama di luar diri kita. Kalau para ulama zaman dulu kan bahkan waktu lewat
dan tidak mendapat ilmu apapun, tidak melakukan kemanfaatan apapun, itu dianggap sebagai kecelakaan. Dalam arti merasa diri sebagai orang yang celaka. Nah, berarti apa? Yo, mari kita hati-hati di antara bentuk rasa syukur kita terhadap kesempatan yang diberikan oleh Allah, terhadap waktu yang masih dianugerahkan oleh Allah pada kita adalah memanfaatkannya sebaik mungkin, sehemat mungkin, sehingga melahirkan kemanfaatan-kemanfaatan yang jauh lebih besar, baik untuk diri kita maupun untuk sesama. Kalau tidak, berarti waktu lewat sia-sia. Yang pertama itu kesia-siaan. Yang kedua, kata Seneca begini, ini di salah satu tulisannya, menyindir banyak orang. Mereka kehilangan siang hari karena mengharapkan malam hari, dan kehilangan malam hari karena takut datangnya fajar. Nah, ini hidup kita sering sia-sia, tidak melakukan apa-apa. Yang pertama karena harapan-harapan yang tidak rasional, atau menunda-nunda dengan alasan-alasan dan harapan-harapan. Yang kedua karena ketakutan-ketakutan yang tidak perlu. Jadi kita kehilangan siang karena mengharapkan malam. Itu kayak orang, nanti sajalah, besok sajalah. Nah, ini kan akhirnya waktu lewat. Kita kehilangan siang. Nanti ada yang bantu kok, nanti ada. Jadi menunggu. Kita beralasan, mencari alasan untuk tidak melakukan sesuatu. Nanti begitu yang kita tunggu atau alasan yang kita buat tadi hadir, sekarang ganti. Bukan alasan atau harapan, tapi ketakutan. Tapi kalau saya lakukan, jangan-jangan khawatirnya siapa tahu akhirnya tidak jalan sudah. Jadi yang semula memberi syarat-syarat harapan sebelum melakukan sesuatu, yang kedua, ketika syarat-syarat yang ditetapkan itu ada, muncul lagi ketakutan-ketakutan sehingga akhirnya sama, tidak ngapa-ngapain. Ya contoh nih teman-teman yang target, Pak saya mau bikin channel YouTube yang isinya manfaat untuk semuanya misalnya. Terus, tapi saya nunggu semoga nanti ada teman yang ahli IT, mau diajak kerjasama, semoga nanti ada tokoh-tokoh yang mau bisa saya ajak untuk ikut launching, semoga syaratnya oke. Akhirnya tidak jadi-jadi buat YouTube yang manfaat. Tapi ketika syarat-syarat tadi ada, misalnya sudah ada teman yang ahli IT mau bantu, sudah ada tokoh-tokoh tertentu, sudah nanti kalau jadi saya ikut launching. Sekarang ganti, isinya ketakutan-ketakutan. Tapi kan sekarang sudah banyak Pak channel YouTube, apa bisa ya, apa tidak sia-sia yang saya lakukan ini. Tapi kan hari ini kalau tidak istimewa bener itu ya tetap nanti followernya sedikit. Tapi kan, terus tapinya banyak, ketakutan-ketakutan. Akhirnya apa? Ya enggak jadi bikin channel YouTube. Nunggu entah apa sampai ketakutannya hilang. Jadi ini disindir oleh Seneca. Mereka kehilangan siang hari karena mengharapkan malam hari. Dan kehilangan malam hari karena takut datangnya fajar. Ini tabiat kita yang berbuah kesia-siaan. Nah, yang ketiga, kata Seneca begini, hidup kita itu tidak pendek, namun kitalah yang membuatnya demikian. Kita bukan
bukan orang yang serba kekurangan, namun kita mempergunakan segala yang kita miliki secara sembarangan. Jadi yang ketiga ini Seneca mengingatkan kita, kita itu punya segala macam fasilitas yang dianugerahkan oleh Tuhan pada kita. Kalau kita pergunakan fasilitas-fasilitas ini sebaik mungkin, pasti kita bisa melakukan banyak hal yang berkontribusi, yang bermanfaat, yang membawa maslahat kebaikan pada masyarakat dan juga diri kita sendiri. Hanya saja selama ini kita tidak maksimal menggunakan fasilitas-fasilitas itu atau kita gunakan secara sembarangan. Akhirnya kemanfaatannya minimal. Kita punya akal pikiran. Sejauh mana sih kita daya gunakan akal pikiran gitu untuk kemanfaatan, kontribusi pada masyarakat. Kita punya kesehatan, kita punya mata yang sehat, hidung yang sehat, telinga yang sehat, mulut yang sehat. Kita gunakan untuk apa sih semua itu? Jangan-jangan kita menggunakannya secara sembarangan seperti kata Seneca tadi. Akhirnya apa? Fasilitas-fasilitas yang luar biasa yang dianugerahkan Tuhan pada manusia itu tidak melahirkan apa-apa selain hanya kesia-siaan saja. Jadi akarnya kesia-siaan ternyata ada pada diri kita yang tidak memanfaatkan, mempergunakan segala fasilitas yang kita miliki dalam hidup. Keistimewaan-keistimewaan yang diberikan oleh Tuhan pada kita sebagai manusia. Kita pergunakan secara sembarangan, tidak kita pergunakan dengan baik dan manfaat. Jadi yang ketiga, kesia-siaan itu muncul karena kesembronoan kita, keabaian kita dalam mempergunakan nikmat-nikmat fasilitas-fasilitas dari Tuhan. Jadi dari tiga hal ini bisa kita simpulkan berarti menurut Seneca hidup itu sia-sia. Pertama, ketika kita tidak menggunakan waktu dengan baik. Yang kedua, ketika kita terlalu banyak membuat alasan, membuat dalih, menunda-nunda tindakan sehingga akhirnya kita tidak melakukan apa-apa yang bermanfaat. Yang ketiga, ketika kita tidak mendayagunakan, memanfaatkan berbagai fasilitas anugerah dari Tuhan secara baik. Kita mempergunakannya untuk hal-hal yang tidak penting. Kita mempergunakannya secara sembrono. Bahkan mungkin kita pergunakan untuk hal-hal yang merusak, yang mafsadat. Jadi itulah hidup yang sia-sia. Jadi kita sudah belajar tentang cara hidup bahagia dan hidup yang sia-sia.